Shalom, 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 umat Tuhan yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan saya, Yesaya Pangibali. Saya bersyukur sama Tuhan kalau saya kembali hadir dan sehat pada hari ini. Semua sungguh hanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kembali ingatkan saya untuk berbagi firman di malam hari ini, supaya setiap kita memperoleh kekuatan baru, dan setiap kita terus pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Karena tidak ada yang bisa dipegang saat-saat ini, apalagi dengan COVID-19 yang terjadi di bangsa kita ini, bahkan di bangsa-bangsa. Dan juga saudara bisa melihat bagaimana pemerintah lagi bekerja keras untuk menanggulanginya. Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan harus terus kuat. Dan walaupun di kondisi seperti sekarang ini pun menekan kita, bahkan menghimpit kita dengan masalah yang ada sekarang ini, sebagai anak Tuhan, saya mau dorong saudara untuk tetap berdoa buat bangsa ini, tetap berdoa buat pemimpin kita, presiden sampai semua jajarannya. Karena Tuhan mengajarkan kita, walaupun kita sedang bermasalah atau ada pergumulan atau ada tantangan dalam hidup kita, tapi kita tidak boleh berhenti untuk terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, saya undang kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan kembali menguatkan hamba untuk berbagi firman-Mu sebagai kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagiku dan semua umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku memberkati bangsa, negara, pemimpinku, aku berkati dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami memperoleh kekuatan. Bahkan pemerintah sedang berupaya keras untuk vaksin 1, vaksin 2 sedang dilakukan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami terus menopang bangsa ini. Kami terus berdoa buat pemimpin kami dan semua jajaran pemerintah yang ada, supaya semua tetap sehat dan sabar dalam menjalankan tugas-tugas masing-masing. Tugas kami sebagai anak Tuhan, tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan, harus terus berdoa dan menguatkan umat-umat Tuhan saat-saat ini. Roh Kudus, pimpin tuntun hamba-Mu, supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah isi hati-Mu sendiri, sehingga firman hari ini kembali menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menyembuhkan sakit kami, bahkan melepaskan kami dari belenggu-belenggu yang ada dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku siap menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saudaraku, saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau saya diberikan kemampuan sama Tuhan untuk terus konsisten setiap hari menyampaikan janji Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kata-kata hikmat yang Tuhan berikan, menyampaikan firman-Nya buat setiap kita. Dan hari ini Tuhan mengingatkan saya tentang satu kisah dalam Alkitab, yaitu satu tokoh yang saudara tahu dan saudara mengerti betul. Ada satu tokoh yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Tapi tahukah kita, saudaraku, sebelum menjadi raja, dia itu siapa? Sebelum menjadi raja, dia bukan siapa-siapa. Tetapi karena Tuhan terus membimbing dia, Tuhan mengurapi dia, dan dia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Alkitab katakan Tuhan sudah menemukan orang yang punya hati melekat dengan Tuhan, yaitu Daud, saudaraku. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana hidup Daud, bagaimana pergumulan yang dialami Daud, tetapi dia terus untuk mengandalkan dan terus berserah kepada Tuhan. Mari saudara, saya biasa ambil Alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama. Dan pelan-pelan saudaraku kita akan baca firman ini, dan kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan melakukan apa yang kita dengar pada malam hari ini.
1 Samuel 30, saudaraku. 1 Samuel 30 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara di rumah baca juga ya. Demikian firman Tuhan. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis oleh mereka. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Saudaraku, masalah yang dialami Daud pada kisah dalam 1 Samuel 30 ini, masalah yang sangat-sangat serius. Nah, mungkin juga saudara dan saya sedang mengalami hal-hal yang juga masalah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melihat masalah yang dialami Daud ini, itu masalah yang sangat-sangat serius. Karena Siklag, yaitu tanah yang mereka diami sementara, masa-masa pelarian dia dari Raja Saul. Sehingga Raja Akis, Raja kota Gad itu, memberi dia tempat, yaitu Ziklag namanya. Disitulah Daud dan orang-orangnya sementara mereka tinggal. Saul terus kejar, dan Daud ada di Siklag. Nah, kenapa orang Amalek ini serang Siklag dan Daud nggak ada di tempat? Kok bisa ya? Nanti saudara baca nanti dari pasal 27, 28, 29, saudara akan tahu kok Daud nggak ada saat Siklag diserang oleh orang-orang Amalek. Daud kemana ya? Nah, saudara baca, tapi saya akan sedikit bukakan bahwa Daud itu orang yang mengerti balas budi orang lain. Ini poin. Daud orang yang mengerti balas budi orang lain. Kenapa? Karena raja kota Gad itu adalah Raja Akis. Itu begitu menolong Daud sehingga mereka dengan rombongannya Daud dikasih tempat di Siklag. Nah, pada waktu Daud nggak ada di dalam ayat 1, 2, 3 itu Daud nggak ada. Kemana mereka? Ternyata Daud di pasal 27, 28, 29 Daud itu lagi ketemu Raja Akis. Untuk apa? Untuk membantu mereka melawan bangsa Israel. Karena bangsa Israel mau menyerang orang-orang Filistin ini, termasuk Raja Akis. Nah, tetapi Tuhan juga luar biasa di sini, saudaraku. Tuhan tidak mau Daud berhadapan dengan bangsanya sendiri. Sehingga apa? Sehingga seizin Tuhan, Daud diusir dari rombongan bala tentara itu. Sehingga Alkitab katakan, maka pulanglah Daud. Sepulang mereka dari medan itu, mereka melihat Siklag telah dibakar habis. Istri anak-anak mereka telah ditawan. Makanya Alkitab jelas katakan bahwa ayat ketiga, maka menangislah mereka sampai tidak kuat lagi untuk menangis.
Mereka datang pulang ke tempatnya, ke Siklak. Mereka melihat Siklak sudah terbakar, saudaraku. Sudah habis semuanya. Rumah-rumah mereka, pondok-pondok mereka semua sudah terbakar habis. Dan lebih menjadikan lagi bahwa semua keluarga mereka tidak ada di situ. Kenapa? Karena sudah ada satu gerombolan yang menculik keluarga mereka. Anak, istri, orang tua, adik, kakak, semua dirampas. Dan mereka belum tahu siapa orangnya. Ini gerombolan mana yang datang menyerbu Siklak? Mereka belum tahu waktu itu. Alkitab katakan, maka menangislah mereka sampai tidak kuat lagi menangis. Saudara, kesedihan yang seperti ini saya juga tahu saudara pernah alami. Yaitu apa? Ada masalah dalam hidupmu, ada pergumulan dalam hidupmu, sehingga engkau tidak bisa lagi berkata-kata. Hanya air matamu yang jatuh di hadapan Tuhan. Nah, ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Kepedihan yang luar biasa. Mereka mungkin teriak, mereka mungkin marah, geram. Ini siapa orang yang menculik keluarga kami? Dan mereka belum tahu siapa orangnya. Nah, masalah kembali serius adalah ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Loh, salahnya Daud di mana ya? Kok pemimpinnya mau dilempar sama batu? Nah, ayat 5 sudah kita baca dulu. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang kafir. Bukankah juga istri Daud ditawan? Bukankah waktu mereka datang semua sudah nggak ada orang? Istrinya Daud juga sudah ditawan kok. Dan mereka nggak tahu siapa yang tawan. Kenapa sekarang ini bangsa ini marah sekali dengan Daud? Kemudian Alkitab katakan mereka mengancam, bahkan mau melempari Daud dengan batu. Tapi coba kita melihat. Inilah Kristen-Kristen atau anak-anak Tuhan yang seperti Raja Wali. Dia tidak kendor pada saat tantangan ada. Dia tidak marah saat pergumulan menekan hidupnya. Apa yang dilakukannya? Ayat 6 bagian B. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Kristen-Kristen yang hebat hari-hari ini, pada waktu masalah ada, mereka tidak mengeluh, mereka tidak marah, tetapi terus menguatkan iman percayanya kepada Tuhan Allahnya. Dan pesan ini juga buat setiap kita. Apapun masalah yang saudara hadapi hari-hari ini, tetap kuatkan iman percayamu kepada Tuhan Allahmu. Karena Allah yang berjanji, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkari janjinya, Allah yang pegang perjanjiannya, dan dia tidak pernah dusta. Yang sering dusta kita. Gampang kita janji, kemudian gampang kita rubah janji kita. Dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan Allahnya. Di sela-sela rakyat ini, pasukan-pasukan ini mau melempari dia dengan batu, dia tidak balas dan dia tidak marah. Ayat 7 apa yang dilakukan? Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Loh, kok pada waktu orang mau lempar dia dengan batu, bukannya lakukan sesuatu, bukannya marah-marah kepada mereka, tidak. Daud bilang, bawa efod itu kemari. Kenapa? Dia mau menghadap Tuhan dengan pakaian yang benar. Nah, pada waktu ada masalah, pada waktu ada tekanan, himpitan yang luar biasa dalam hidupmu, apakah itu penyakit, apakah itu masalah keuangan, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah usaha, pekerjaan yang kau hadapi hari-hari ini, kuatkan iman percayamu kepada Tuhan Allahmu. Kalau dulu dia tolong saudara, saat ini pun juga dia pasti tolong saudara. Pada waktu ada masalah, jangan marah, tetapi apa? Datang kepada Tuhan. Ayat 8 berkata demikian. Kemudian pada waktu Daud menghadap Tuhan, apa pertanyaan Daud kepada Tuhan? Yang pertama,
Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Sistematis sekali pertanyaannya. Ya Tuhanku, ya Allahku, apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Dan dapatkah mereka kususul? Karena untuk apa aku kejar kalau aku tidak dapat menyusul? Sistematis. Tuhan usahaku ini, Tuhan daganganku ini, Tuhan apa yang aku kerjakan ini, haruskah aku kerjakan ini atau yang ini? Dan kalau aku kerjakan yang ini, aku berhasil nggak Tuhan? Atau yang ini, aku berhasil nggak Tuhan? Memang harus Tuhan ditanya, saudaraku. Tetapi kadang kita belum dijawab Tuhan, sudah berjalan. Kenapa? Karena melihat orang-orang rame melakukan itu, rame bisnis ini, rame bisnis itu, sehingga kita pikir bahwa kalau saya bisnis itu pun juga akan sama seperti mereka. Belum tentu. Dia bilang, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Kenapa dia tidak langsung bilang, haruskah aku kejar gerombolan Amalek itu? Kenapa? Dia tidak tahu siapa yang kejar, siapa yang ambil, siapa yang rampas hartanya, siapa yang tawan istrinya, keluarga mereka. Dia nggak tahu, sehingga dia berkata, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Itu yang pertama. Dan dapatkah mereka kususul? Berhasil nggak saya Tuhan dengan bisnis ini? Berhasil nggak saya Tuhan dengan usaha ini? Kita belajar bertanya dengan Tuhan dan tunggu jawabannya. Kadang kita belum dijawab, langsung berjalan. Pas gagal baru mulai marah sama Tuhan. Loh kok Tuhan, saya sudah doa, ini saya mau bisnis ini, saya mau kerjakan ini, tapi kok saya gagal, yang lain berhasil? Dia bilang, Tuhan, kapan aku jawab bahwa itu boleh atau tidak boleh? Kadang kita belum dijawab, tapi kita berjalan. Ini pelajaran yang luar biasa dari kisah Daud ini. Terus, akan dapatkah mereka kesusul? Dan ia berfirman kepada Daud, kejarlah mereka, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Asik, haleluya. Kalau Tuhan yang sudah bilang, ya udah kejar, bahwa kamu dapat menyusul mereka, bahkan tawanan-tawanan yang dirampas oleh mereka, kamu dapat ambil kembali. Daud gak banyak tanya, gak bertanya begini, Tuhan, aku arah mana nih? Kan Tuhan bilang begini, kejarlah mereka, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka. Nah, sekarang ini di padang gurun, saudaraku. Dan zaman itu tidak ada rumah di kiri kanannya pasti. Sehingga orang kan tinggal di gua-gua gitu, saudara. Nah, Daud gak bertanya tuh, aku mau arah mana Tuhan? Utara, selatan, atau barat nih? Aku kejarnya. Tuhan sudah bilang, pergi, susullah mereka, sebab engkau dapat mengejar mereka. Dan Daud gak bertanya. Ayatnya yang ke-9. Lalu pergilah Daud serta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Saudara, mereka berjalan dengan 600 pasukan Daud. Tetapi setelah mereka berjalan, ternyata ada yang capek. 200 orang capek. Nah, kadang kita seperti itu. Kita mulai berjalan, melayani, merintis sesuatu, bisnis kayak itu, pelayan kayak itu, awalnya rame-rame. Kemudian ada yang sudah mundur, ada yang sudah istirahat, dan kadang respon kita tidak baik. Kita mulai marah sama orang tersebut. Gila lu, kita kan sama-sama, kok sekarang. Tapi Daud gak seperti itu, saudaraku. Ini yang perlu kita pelajari. Ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Nah, pergi 600, sekarang tinggal 400. 200 orang yang terlalu lelah menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Mereka gak ikut. Kadang-kadang kita diperhadapkan hal seperti ini. Tetapi yang Tuhan mau, kalau Tuhan sudah berkata, ambil.
Kalau Tuhan sudah berkata, pergi. Kalau Tuhan sudah berkata, lanjutkan bisnis itu. Kalau Tuhan sudah berkata, ini bisnismu, ambil saja. Karena tidak pernah salah kalau Tuhan yang sudah suruh. Nah, dalam perjalanan mereka, 400 orang bersama-sama dengan Daud. Di ayatnya yang ke-11, kemudian mereka menemui seseorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia air minum. Nah, di dalam perjalanan mereka mengejar gerombolan seperti apa yang Tuhan suruh kepada Daud. Oke, pergi. Sesungguhnya engkau dapat kembali mengambil keluargamu dan orang-orangmu. Tawanan-tawanan akan kembali engkau ambil. Gitu. Dia pergi dan di perjalanan itu mereka berjumpa dengan seorang Mesir gitu. Saudara, kemudian mereka kasih makan roti, kasih minum. Kalau kira-kira saudara dan saya lagi serius, lagi buru-buru nih mengejar sesuatu, kita mau nggak mampir sekian jam atau sekian menit untuk menolong orang lain? Belum tentu loh. Belum tentu. Saya lagi buru-buru nih Pak. Saya juga kan lagi kejar orang. Ngapain gue urus orang ini? Gue gak kenal kok siapa dia gitu. Tetapi kadang Tuhan izinkan itu untuk menguji saudara dan saya. Di masa-masa sulitmu, di masa-masa gelisahmu, di masa-masa masalah dalam hidupmu, engkau harus tetap berbuat baik kepada orang lain. Ini bukti. Mereka lagi punya masalah. Istri mereka, anak-anak mereka ditawan oleh gerombolan yang mereka nggak kenal. Dan Tuhan bilang kejar, dan mereka nggak tahu mau kejar sampai kemana. Mereka nggak tahu larinya di mana kok. Tetapi dalam perjalanan mengejar ini, mereka berjumpa dengan seseorang. Ini hebatnya di sini, kasihnya yang luar biasa. Di masa-masa mereka sendiri punya masalah, punya pergumulan, mereka tak berbuat baik sama orang. Ini poin buat setiap kita, saudara dan saya. Walaupun saudara sendiri punya masalah, walaupun saudara sendiri mengalami kesulitan, kalau saudara bisa untuk tolong orang, tolonglah orang lain. Karena kadang Tuhan izinkan itu. Justru melalui orang itu, kita mendapatkan jalan keluar dari pergumulan dan masalah yang sedang kita hadapi. Oke, lanjut. Ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku sakit. Tuannya saja meninggalkan dia. Terus ayat 14. Kami telah menyerbu tanah Negev orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negev Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Saudara, coba renungkan. Saudara bisa bayangin gak? Yang saudara tolong ini, yang saudara kasih makan roti dan kasih minum air, yang saudara kasih dengan tulus, ternyata salah satu orang yang membakar Siklak, membakar kampungmu, membakar rumahmu, menculik anak istrimu. Kira-kira bagaimana rasanya? Pasti marah, greget. Mungkin ada yang bilang, udah bunuh aja dia. Dia ini salah satu orang yang mencuri anak saya, menculik istri saya. Bunuh saja, ayo bunuh, ayo bunuh. Di sini, cuman Alkitab nggak catat itu. Disinilah kehebatan Daud. Disinilah kepemimpinan Daud luar biasa. Sehingga dia bisa tenangkan prajurit atau orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat 15. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan
kepadamu, ke gerombolan itu. Haleluya. Saudara coba renungkan ini dan dengar ini. Kalau saja prajuritnya tiba-tiba emosi, orang-orang yang bersama-sama Daud tiba-tiba emosi dan memotong orang ini, membunuh orang ini karena malas sekali. Yang kami kejar gerombolan itu, salah satunya ini sekarang di mata kita. Hebat Daud. Dia bisa menenangkan prajurit-prajuritnya. Dia bisa menenangkan orang-orangnya. Dia pemimpin yang luar biasa. Dan dia bertanya, dia tetap tenangkan hatinya. Dia mengampuni. Gila nih orang. Orang ini ternyata orang yang menculik istri saya, tapi dia tenangkan hatinya. Dan dia bilang, dapatkah engkau menunjukkan aku jalan ke gerombolan itu, ke orang-orang Amalek itu? Dia bilang, bersumpahlah demi Tuhan Allah, bahwa engkau tidak akan membunuhku, engkau tidak akan menyerahkan aku kepada Tuanku. Dan Daud bilang, oke, ayo, oke. Ayat 16. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah mereka rampas dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Wow, mereka lihat dari jauh. Mereka itu orang-orang yang sudah ketemu. Hebat, saudaraku. Pada waktu Daud bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan dapatkah mereka kesusul? Dan Tuhan menjawab dia, kejarlah sebab engkau dapat menyusul, akan dapat mengambil kembali keluargamu. Daud gak bertanya lagi, Daud berjalan. Dan di jalan, di masa-masa mereka lagi jalan, 200 gugur. 200 tidak lanjutkan perjalanan, tinggal 400 karena kecapean. Lagi berjalan, ketemu orang Mesir. Mereka tolong. Dan inilah, pada waktu kita berbuat baik kepada orang, di masa-masa kita pun lagi sulit, ternyata ini yang kita tolong adalah jalan kita untuk meraih tujuan itu. Adalah jalan kita untuk menunjukkan di mana gerombolan itu kabur. Dan Daud bisa menyerbu mereka dan merampas kembali keluarga, bahkan harta-harta mereka. Ayat 17. Dan pada esok harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Dengar baik. Dari pagi-pagi buta. Jadi malam itu mereka mulai endap-endap, mengatur strategi. Kemudian pagi-pagi buta mereka menyerbu dan mereka menghancurkan semua orang-orang Amalek itu, menumpas mereka. Ada yang lari 400 orang. Dengar baik, 400 orang yang lari, sedangkan pasukannya Daud hanya 400. Nah, yang lari ini 400, yang mati ini berapa ribu? Saudara bisa bayangkan, membunuh dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, sampai sore hanya memotong orang, hanya membunuh. Setiap dari 400 orang ini, satu orang, 3-4 orang saja yang dibunuh, kali 400. Banyak sekali. Dan mereka memenangkan peperangan itu. Dan Alkitab katakan, sudah bisa baca, saya bacakan saja. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Kembali kan? Bahkan kalau sudah baca lagi lihat bahwa inilah jalan Daud. Bayangin saja, orang Amalek ini habis merampas harta-harta orang-orang Filistin dan orang-orang Yehuda, dan banyak harta yang mereka ambil dari suku-suku ini. Nah, sekarang mereka kabur. Nah, harta itu miliknya Daud. Coba, Daud mungkin cuma punya hanya taruhlah 1 kilo misalkan, dapat jadi 100 kilo.
Contoh, kalau itu bicara emas, ini kan kuda, ini kan lembu, ini kan keledai, dan lain-lain. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah, kalau ada masalah menekan hidupmu, yang pertama, bertanya sama Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Jangan dengan kekuatanmu sendiri. Kita sering salah, tapi Tuhan gak pernah salah. Itu yang pertama. Yang kedua, tunggu Tuhan menjawab. Apa rencanamu, apa yang kau harus lakukan, tunggu Tuhan jawab. Setelah bertanya, tunggu Tuhan jawab. Dan lakukan saja apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Apa yang firman Tuhan sampaikan, lakukan saja. Jangan bertanya, terus bagaimana modalnya, bagaimana ini usaha, saya mulai dari mana? Jangan bertanya, berjalan saja. Seperti Daud berjalan tanpa tahu arah tujuan, tetapi ternyata melalui orang Mesir ini, dia dapat merampas kembali istri dan keluarga pasukan-pasukannya. Pertama, bertanya sama Tuhan. Yang kedua, tunggu jawaban Tuhan. Yang ketiga, lakukan saja apapun yang firman Tuhan katakan. Yang keempat, di masa-masa engkau punya masalah pun, pergumulan pun, jangan pernah berhenti menolong orang. Karena justru dari orang inilah yang ditolong oleh Daud dan orang-orangnya, sehingga dia dapat kembali merampas barang-barang yang dirampas oleh orang-orang Amalek. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apakah saudara masih tetap berbuat baik di sela-sela kondisi tidak baik? Yang Tuhan mau, tetaplah berbuat baik walaupun kondisimu saat ini kurang baik. Ingat bertanya sama Tuhan. Tunggu Tuhan jawab. 3, lakukan saja apa yang Tuhan suruh. Keempat, jangan pernah berhenti berbuat baik. Kondisimu baik, ekonomi baik atau kurang baik pun, kalau engkau bisa untuk menolong orang, tetaplah menolong orang. Maka pergumulanmu, masalahmu, Tuhan ambil alih. Dan Tuhan berikan jalan yang terbaik. Bukan saja harta Daud yang diambil, tetapi jarahan orang Amalek pun menjadi milik Daud. Artinya berlipat-lipat kali ganda jarahan yang dimiliki Daud. Amin. Mari kita doa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini hamba sudah sampaikan isi hatimu Tuhan. Biarlah setiap kami belajar tetap baik di kondisi kami pun tidak baik. Biarlah kami belajar bertanya sama Tuhan. Kami tidak melangkah dengan kemauan kami sendiri. Kami tidak melangkah dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami belajar bertanya dengan Tuhan. Dan kami belajar menanti jawaban Tuhan. Dan kami belajar melakukan apapun yang Tuhan suruh. Apapun yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan tidak pernah salah. Dan kami harus terus berbuat baik. Walaupun kondisi kami juga mungkin kurang baik. Walaupun ekonomi kami pun juga mungkin kurang baik. Tapi kami harus terus berbuat baik dan menolong orang lain. Maka Tuhan akan memberkati kami. Sekali lagi ya Tuhan, berkati bangsa Indonesia, berkati bangsa-bangsa lain, berkati pemimpinku Tuhan, presidenku dan wakil presidenku, Pak Jokowi dan semua jajarannya, TNI Polri, bahkan Tuhan, Menteri Kesehatan dan semua jajarannya, dokter-dokter yang menangani sekarang ini Tuhan, vaksin 1, vaksin 2 sedang berjalan. Tuhan berkati mereka, berikan kesabaran Tuhan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat di bangsa ini. TNI Polri Tuhan berkati. Berkati semua Panglima, Pangdam, berkati Kapolri dan semua jajaran-jajaran kepolisian yang sementara menjalankan tugas di negara ini, yang terus menjaga keutuhan NKRI. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala dimanapun mereka melayani Engkau, para misionaris, para evangelis, para guru-guru Injil. Tuhan berkati.
dimanapun mereka melayani Engkau, Tuhan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah gereja di masa-masa pandemik ini, gereja berdiri sebagai pendoa bagi bangsa kami, sebagai menara bagi bangsa kami. Kami senantiasa bergandengan tangan untuk saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya. Terus dukung channel ini biar setiap malam Tuhan berikan saya kemampuan untuk berbagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya dan firman Tuhan yang menguatkan kita di masa-masa sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.